jika kalian menyukai video ini. Kalau suka video ini, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe ya. Untuk video-video seru lainnya, sampai jumpa di episode berikutnya. Mati. Bangun pagi udah kayak orang bener, jalan aja udah kayak mayat hidup. Aku nggak tidur, Bu. Oh, apa lagi sih, Dok? Hah? Kamu mimpi buruk lagi? Tadi aku dengar suara dari cermin, Bu. Iya, udah dibilang itu cuma cermin biasa. Jangan mulai lagi deh. Kamu tuh kebiasaan, Dok. Makanya kalau tidur itu baca doa, biar nggak mimpi buruk. Kalau udah mimpi buruk, akhirnya kamu ketakutan sendiri. Kamu mikirin yang macam-macam, bilang cermin lagi. Piye, Tondo? Jangan kayak gitu ah. Itu perasaan kamu doang, Londo. Orang nggak ada apa-apa loh di kaca. Tiap hari ngomong cermin. Bingung ibu jadinya. Udah kalau waktunya tidur. Nggak usah kamu mikir yang macem-macem. Tapi Lia beneran lihat, Bu.
Itu hanya perasaan kamu aja, Ndok. Kamu tuh, Ndok, terlalu banyak bergaul sama si Geka. Setiap hari dijemput. Habis itu nontonnya horor-horor. Gimana pikiran kamu nggak kacau? Tahu tuh Bu, dia kebanyakan main sama si Geka tuh. Jadi pikirannya kacau. Iya loh. Tuh, contoh kakakmu tuh. Dia gaulnya sama si Doni. Soleh kan dia. Setiap hari dia ngaji. Setiap hari rajin juga sholatnya. Bergaul itu yang seperti itu loh, Ndok. Jangan yang setiap hari nontonnya horor. Gimana kamu mikirin nggak macem-macem? Cermin lagi kamu salahin. Cermin lagi kamu salahin setiap hari. Lihat kakakmu nih. Belajar dari dia. Ibu, beneran. Lihat tadi bener-bener denger, Bu. Ya wes lah. Kita butuh cermin yang normal, Bu. Bukan kuburan arwah. Yang nggak normal itu bukan cerminnya loh, Ndok. Tapi apa yang ditinggalin bapakmu di situ. Mikir itu yang normal. Gak usah yang macem-macem. Adek kakak sama wae loh. Ya wes, Ndok. Aduh, Sek. Mungkin, Bu. Gimana ini cara untuk menutupi kejadian masa lalu? Tidak bisa terus-terusan seperti ini. Siapa kamu? Apa yang kamu mau dari adikku? Set dah, ini rumah kumuh banget ya. Bisa tabunan lagi. Ini juga rokok kagak enak banget, sialan banget dah. Bisa deh, kuburan gila. Lama ya, Bu. Saya kira udah lupa sama. Kamu datang lagi ke sini membawa ingatan busuk buat saya. Saya sudah bilang, utang itu sudah mati sama suami saya. Tapi rumah ini belum mati kan? Anak ibu cantik juga ya. Jangan masuk. Nanti yang ngusir kamu bukan saya. Ah, berisik. Pergi, jangan. Jangan. Maksudnya arwah suami. Awas lu ya, besok gue baik lagi, bangsat lu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu, Bu. Bagaimana penawaran tentang rumah ini? Saya sudah bilang, rumah ini tidak pernah saya jual. Tapi rumah ini sudah tidak layak huni. Awas loh, hati-hati bisa membahayakan anak kamu. Saya tidak suka gaya kamu. Saya sudah bilang berkali-kali, ini tanah keluarga, bukan tanah properti. Tapi kan Bu, setiap tempat itu ada harganya. Dan setiap tempat itu ada sejarahnya. Sekarang saya minta kamu pergi. Sebelum rumah ini menelan kamu. Baiklah Bu, kalau begitu nanti saya akan datang lagi. Lia, ini gambar apaan sih? Dia ada di rumah ini sejak cermin itu berbisik. Jangan gambar yang aneh-aneh lagi. Kasihan ibu. Ibu udah cukup pusing. Tapi dia yang minta digambar. Katanya aku satu-satunya yang bisa lihat dia. Kalau kamu terus kayak gini, kamu yang bisa tahu.
Bangun pagi udah kayak orang bener. Jalan aja udah kayak mayat hidup. Oh, apa lagi sih, Dok? Hah? Kamu mimpi buruk lagi? Iya, udah dibilang itu cuma cermin biasa. Jangan mulai lagi deh. Kamu kebiasaan, Dok. Makanya kalau tidur itu baca doa. Biar nggak mimpi buruk. Kalau udah mimpi buruk, akhirnya kamu ketakutan sendiri. Kamu mikirin yang macam-macam. Bilang cermin lagi. Iya, Pondok. Dan kayak gitu ah. Itu perasaan kamu doang, Pondok. Orang nggak ada apa-apa loh di kaca. Tiap hari ngomong cermin. Bingung ibu jadinya. Udah kalau waktunya tidur. Nggak usah kamu mikirin macam-macam. Tapi dia beneran lihat tuh. Itu hanya perasaan kamu aja, Dok. Kamu pun, Dok, terlalu banyak bergaul sama si Deka. Tiap hari dijemput. Habis itu nontonnya horor. Gimana pikiran kamu nggak kacau? Tahu tuh Bu, dia kebanyakan mereka tuh, jadi pikirannya kacau. Iya loh. Tuh, contoh kakakmu tuh. Dia gaulnya sama si Doni. Soleh kan dia. Setiap hari dia ngaji. Setiap hari rajin juga sholatnya. Bergaul itu yang seperti itu loh, Dok. Jangan yang setiap hari nontonnya horor. Gimana kamu mikirin nggak macem-macem? Cermin lagi kamu salahin setiap hari. Lihat kakakmu nih, belajar dari dia. Ibu, beneran. Lia tadi bener-bener denger, Bu. Ya wes lah. Kita butuh cermin yang normal, Bu. Bukan kuburan arwah. Yang nggak normal itu bukan cerminnya loh, Dok. Tapi apa yang ditinggalin bapakmu di situ. Mikir itu yang normal. Gak usah yang macem-macem. Adik kakak sama wae loh. Ya wes, Dok. Aduh, Sek. Nggih, Bu. Gimana ini cara untuk menutupi kejadian masa lalu? Tidak bisa terus-terusan seperti ini. Akhirnya kamu datang juga, Sari. Saya tidak tahu lagi harus kemana, Pak Rahmat. Ini masih yang lama, kau simpan rupanya. Anak saya yang kecil suka berbicara aneh, Pak Rahmat. Kalau yang besar terkadang mimpi buruk. Saya takut
suatu saat nanti mereka bisa seperti saya, Pak Rahmat. Tolong saya. Tolong, Pak. Cermin itu bukan hanya wadah, tapi pintu. Utak util, aduh dong. Utak util, aduh dong. Anda yang di hadapan mengkaji ibu semesta. Besok malam saya akan datang. Tapi ingat Sari, yang keluar dari cermin itu bukan hanya arwah. Kadang itu bagian dari dirimu yang kau kubur sendiri. Sini, kamu lihat ini. Ada apa? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Sama, gue juga nggak ngeliat. Iya toh, Pak. Japin ini belum. Ntar gue japin dulu ya. Nanti kamu akan lihat, ya. Cung alang-alang teh lancung pada bang. Lihat nggak? Mana toh? Oh. Ada apa-apa. Kamu tidak bisa melihat karena ini ada indera keenam yang bisa melihat. Kecuali saya, orang pintar. Nah, udah mulai nongol nih, kelihatan nih. Aduh, hilang lagi, kabur dia. Tadi udah nongol, kamu sih nongol, kamu jangan lihat. Tuh, dia hilang lagi. Tadi saya disuruh lihat. Kira saya lihat, nggak ada. Aduh, kabur lagi, kan saya panggil lagi dah. Aduh, saya panggil lagi ya. Ini taruh dulu. Bah, kelihatan, bentar ya. Baru nongol dia. Mana Pak Rahmat? Saya jadi bingung lihat kemana larinya sih. Tadi ada, kok ada lagi sih? Aduh, ini kita lagi kan cupang kali ya? Terada, ntar enggak. Aduh. Dari tadi saya tuh serius mau liatin ini. Nih, jadi di sini ada tulisan. Kamu akan saya mandikan tiap malam, gimana? Mandi? Tiap malam. Serius Pak Rahmat? Pak Rahmat kok serem sekali. Gimana? Kenapa, Neng? Hah? Beneran? Emang harus mandi? Ini apa kok tato ya? Punya tato ya? Bukan Pak Rahmat. Ini anak saya ngegambar di sini. Aduh, nih anak ya. Beliin buku dong, jangan mainnya digambar. Bujuk buseng deh. Bukan di tangan aja. Kadang saya suruh buka baju, di dalam saya digambar, di kaki saya digambar, semuanya digambarin, Pak. Anaknya hobi gambar tapi di badan ya, bukan di buku. Beliin buku nggak buku gambar. Sudah. Badan jadi rame begitu. Sudah saya beli, Pak Rahmat. Cuma kadang dia suka gambar badan saya ini. Di badan saya semua seluruh tubuh saya ini ada gambar semua. Waduh, ini kayak toke ya burik begini ya. Musuh mau ngedet. Gue bagaimana kok ngajak mandi begini ya? Tapi kalau gue mandinya bagaimana ntar burik begitu? Elah. Tapi biarin dah, nggak apa-apa dah kalau mau mandiin biar berhasil. Yang penting tujuannya berhasil, ya. Mau kan dimandiin kan? Kalau berhasil saya mau. Tapi apa ya?
Bener ya? Mm-mm. Di rumah saya mandinya. Oh, jadi di mana juga jadi namanya mandi mah. Ya, saya permisi. Tahu apa ya Pak Rahmat? Jadi mandi di rumah nih? Hah? Alah, jadi gua di mana juga jadi. Siapa kamu? Apa yang kamu mau dari adikku? Gimana? Kamu masih butuh berapa lama lagi sih? Mereka belum juga pergi sih. Bude, kopi Bude. Oke, makasih Bang. Iya. Gue udah coba Bang, tapi ibunya keras kepala banget. Rumah itu juga bukan sembarang rumah Bang. Jadi sampai kapan janji kamu sebenarnya selesainya? Gue udah coba Bang, tapi ibunya keras kepala banget. Sebenarnya itu bukan. Warisan itu harus dihilangkan biar hadir warisan yang baru. Udah deh, gini aja. Saya tunggu. Wah, gila, gede, bos besar ternyata dia. Black kita ngajak-ngajak gua. Oke gini ya Bang, gua kasih lu separoh kalau lu bisa ngusir tuh itu orang. Itu urusan gua, serain aja sama gua. Gua perlu orang itu harus cabut besok juga. Kalau perlu lu matiin Bang. Ntar gua keren semua anak buah gua, oke? Oke. Kayak Black rumah kenapa serem banget sih itu. Pakai bawa orang ini. Itu tadi cuma buat pembersihan doang. Gua nggak tahu Bang. Anak-anak di sana juga masih pada kecil. Yang bungsu juga gue lihat kayak orang kerasukan. Jangan ikut campur terlalu jauh. Anak kecil yang kerasukan itu adalah proses. Nanti juga akan berubah pada waktunya. Lo sebenarnya tahu ya Bang, di balik kaca itu ya? Adalah bayangan masa lalu yang harus mati dan yang harus kita lupakan. Oke gini ya Bang, lo ada cara gak buat ngebantu gue? Nih gue kasih tahu caranya.
Nah, kayak gitu lu pasti bisa kan? Ide lu emang berlian banget. Oke, kalau gitu. Gue bawa ya. Udah, dibayar sama dia ya. Bojo buset, rumahnya serem amat ini. Wah, buset deh, ini banyak penunggu ini. Mana depannya kuburan lagi. Bojo boneng deh. Ini lokan ini gue bisa ngelawan setan. Bojo deh ini mak tempat memedi ini mah, ada pun bring ini pada. Lah buset. Ah, biarin dah. Gue coba aja dulu yang lokan, ilmu gue kalah. Sepi amat ini ya, orangnya ada apa kagak nih ya? Nah, gue diundang orangnya kagak ada, ilokan amat. Ya udah, gue masuk nih. Kagak ada orang barang hatu ya. Bojo buset. Assalamualaikum. Lah kagak ada ambekan ya. Di pada merah kali ya. Sudah bulu gue bikin anu aja ini, bikin nggak keruan rasa ya Allah. Ini mana habis gue dikerubutin memedi ini. Assalamualaikum. Perasaan ada nyatin dari sana. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ah, dari tadi assalamualaikum mana sih? Pak Rahmat, lagi kirain sopo. Lagi ngapain? Lagi nyuci baju di belakang. Oh pantes. Jadi mandiin. Jadi malu. Kan main canda, kamu dibawa serius. Siap-siap toh Pak Rahmat. Ya, ada orang. Ada anak-anak. Itu anak-anak pada ngapain sih di rumah? Suruh beli rokok di mana ke di mall sono biar jauhan. Di Bekasi. Biar lamaan. Ih, Pak Rahmat bisa aja. Tapi jadi gak mandiin saya? Kita siapa aja ya enggak? Oh, Popo ada anak-anak. Nana nanti saya suruh tidur di depan aja. Oh, itu kamu tahu aja. Ayo. Nawing banget kalau Pak Rahmat datang. Iya, Rahmat. Ayo. Enggak. Biar cepet kelar. Enggak. Ayo dong, Pak. Enggak mau. Kelamaan, ayo. Ah.
Siapa? Enggak, aku cuma mimpi. Nggak mungkin, ini pasti aku cuma mimpi. Tapi sudah hancur semua kan Pak? Sudah selesai kan Pak? Udah tenang aja, udah saya buang semuanya. Dia tidak akan kembali lagi ke sini.
Ini ilmunya terlalu kuat. Anak ini akan selamat selamanya. Dia nggak akan balik lagi. Kalau dia bangun lagi, kita bisa lawan lagi kan? Itu tergantung kamu. Kalau kamu berani. Kalau emang bawa darah, nanti kamu berikan ini. Dan ingat, jangan buka pintu dua arah. Ingat, bayangan yang berbahaya bukan yang terlihat, tapi yang kita simpan sendiri. Lia. Mbak, aku takut. Kamu mimpi apa? Mbak, kayaknya cermin itu harus dibuang deh. Nanti ya, Mbak bilang sama ibu. Karena semua harus izin ibu dulu. Mbak, ayolah Mbak. Please Mbak, besok pagi langsung bilang sama ibu. Lia takut Mbak. Ya udah, sekarang tidur lagi ya. Baca doa dulu sebelum tidur, biar nggak mimpi buruk. Iya Mbak. Apa Ndok? Kami mimpi buruk lagi, Bu. Astagfirullahaladzim. Kayaknya kita harus buang cermin itu deh. Nggak harus begitu Ndok. Yang salah itu bukan cerminnya loh Ndok. Terus apa, Bu? Tapi sejak waktu ayah kamu naruh sesuatu di cermin itu, memang sudah mulai ngaco dengan cermin itu. Terus kita harus gimana, Bu? Kita harus ke orang pintar. Kasihan Lia, Bu. Lia mimpi buruk terus. Yaudah Ndok, nanti ibu coba cari cara lain ya Ndok. Tapi cara apa, Bu? Kasihan Lia. Lia mimpi buruk terus tiap malam. Ya udah, sabar. Nanti akan ada jalan. Yang penting kamu sabar sama adikmu. Ya tapi mau sampai kapan? Secepatnya ibu akan cari jalan untuk masalah cermin itu ya. Yang sabar ya Ndok. Iya, Bu. Sekarang ibu mau minta tolong kamu ke ruang tamu, tolong ambilin ibu minum. Ibu haus Ndok. Iya, Bu. Sebentar ya. Ya wes. Astagfirullahaladzim. Gimana ini? Aduh, saya harus cari cara apa lagi supaya anak-anak saya ini tidak mengeluh terus tentang cermin itu. Ya Allah. Ibu, kagetin aja. Dok, Ibu minum ya. makasih ya Dok. Kamu duduk di sini. Sebenarnya jalan keluarnya itu ada nggak sih, Bu? Dok, ibu juga sebenarnya sudah bingung. Karena kita sudah ke orang pintar, tidak berhasil. Ke dukun semua tidak berhasil. Ibu juga lagi cari cara. Gimana lagi? Caranya biar cermin itu tidak mengganggu kita lagi, Dok. Tapi aku kasihan sama Lia, Bu. Dia tiap malam selalu mimpi buruk, ketakutan. Bahkan dia suka ngomong-ngomong sendiri gak jelas. Iya, Dok. Ibu tahu. Sekarang tugas kita berdoa, ikhtiar minta sama Allah. Insya Allah nanti ada jalan lain. Ibu berharap semua bisa kembali normal lagi, Dok. Berbagai cara akan Ibu lakukan untuk keluarga kita, Dok.
Ibu juga mau kamu sholat. Jangan pernah tinggalin sholat. Bimbing adikmu. Oke, Bu. Insya Allah kalau kita semuanya sholatnya rajin, kita rukun, semua baik-baik saja. Dan kita juga akan dapat jalan keluar untuk masalah ini. Oke, Bu. Bimbing adikmu. Kasih tahu adikmu kalau dia lupa sholat, ingetin. Tugas ibu juga cuma bisa mengingatkan kalian berdua. Biar semuanya aman, tentram, damai. Bu, Lia itu kebanyakan gaul sama GK. Ibu tahu sendiri kan, GK itu anaknya kayak gimana. Udah berandalan, nggak pernah sholat. Pokoknya kepribadiannya nggak bagus, Bu. Iyo, ibu tahu, Dok. Udah sekarang yang penting kamu tetap berteman dengan si Doni. Ibu suka dengan Doni. Dia kan juga suka sering ingetin kamu untuk sholat. Iya, Bu, benar. Ya kan? Ya sudah, kamu bimbing. Intinya kamu bimbing adikmu biar rajin sholat. Seperti kamu, seperti Doni. Ya? Ya wes, Dok. Sekarang lebih baik kita sholat tahajud bareng yuk. Ayo. Sekarang kamu ke kamar, bangunin adikmu. Kita ngambil wudhu bareng. Yuk, Dok. Oke. Dok, doain ibu supaya dapat bapak baru ya. Jika kalian menyukai video ini, kalau suka video ini, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe ya. Untuk video-video seru lainnya, sampai jumpa di episode berikutnya.